sama dengan yang kemarin terkait dengan bunga tunggal sama bunga majemuk ya. Polanya sama sih sebenarnya. Pertama mungkin kita lihat terkait dengan ini peta konsep sebenarnya bisa kalian baca terkait dengan analoginya ya. Jadi di sini sebenarnya terkait dengan ini ilustrasi sih sebenarnya. Mungkin kalau kalian pernah dengar terkait dengan multiple marketing ya. Multiple marketing ini kan merekrut orang gitu ya. Satu merekrut dua orang, kemudian anggotanya itu juga merekrut orang, ya kan? Nah, begitu seterusnya, sehingga semakin lama akan semakin banyak dia jadinya ya kan? Nah, semakin lama semakin banyak, itu jumlah anggotanya kira-kira dianalogikan seperti gambar ini ya kan? Nah, pertama mungkin ada 2 orang, selanjutnya ada 4 orang, selanjutnya ada 8 orang, selanjutnya berapa orang kira-kira? Selanjutnya setelah ini berapa orang kira-kira? 16 ya, nah, sampai seterusnya kan gitu ya. Oke, kira-kira gitu secara sederhana untuk analoginya ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan pembelahan sel bakteri. Mula-mula misalkan 1, ya kan, kemudian 2 membelah, kemudian membelah lagi menjadi 2 lagi 4, ya kan, kemudian membelah lagi sampai seterusnya, ya kan, 8, 16, 32 sampai seterusnya kan gitu ya. Nah, intinya dari situ semakin lama dia semakin apa? Semakin banyak ya. Nah, semakin banyak itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Nah, kira-kira gitu ya secara sederhana. Gitu juga sebaliknya, ketika dia semakin lama semakin berkurang, ya contohnya misalkan eh, misalkan gini terkait dengan lompatan bola. Lompatan bola ini misalkan kan sebuah bola dengan ketinggian tertentu. Dijatuhkan, memantul, 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 memantul sampai hingganya selanjutnya gimana? Berhenti dia kan atau diam ya. Artinya dari situ kan panjang pantulan bola itu ketinggiannya kan semakin lama semakin kecil, ya kan? Semakin kecil, bahkan di satu waktu tertentu dia menjadi berhenti, ya kan? Nah, artinya berkurang dia. Kira-kira seperti itu analogi secara sederhana yang disebut dengan peluruhan. Kira-kira gitu maksudnya. Ya. Oke, ini cara menghitungannya sebenarnya ya, tapi kita belum ke sana ceritanya. Kira-kira kesimpulannya intinya kalau semakin lama dia bertambah, ya, itulah yang disebut dengan pertumbuhan, ya. Tapi kalau semakin lama dia berkurang, itu disebut dengan peluruhan. Kira-kira gitu ya, secara sederhana. Oke, misalkan ini contoh kita lihat, ya. Contohnya misalkan kita lihat, nah, suatu sensus penduduk tahun 2009 katanya mencatat bahwa banyak penduduk di suatu kota. Berapa banyak penduduknya katanya? 50.000, 50.000 jumlah penduduknya, ya kan? Banyak penduduk ini meningkat, ya. Nah, dalam setiap tahun peningkatan seperti pada tabel berikut ini katanya, ya. Oke, tahun 2009, ya, tahun 2009 berapa jumlah penduduknya? Berapa? Iya, 50.000 ya. Oke, tahun depannya jadi berapa? 55.000, ya kan? Nah, tahun depannya berapa lagi? Nah, ya. Oke, 55.000. Ya kan? Oke, tahun depannya juga lagi 60.500. Berarti kan dari sini bertambah, kalau di sini bertambah berapa nih? Bertambah 5.000 kan? Oke, kalau di sini bertambah berapa? 5.500. Artinya kan 10% dari sebelumnya kan? Iya, 10%, bertambah 10%, bertambah 10%. Ya, sehingga seterusnya, bertambah 10% gitu. Ya. Oke, sehingga dari situ ya bisa kita ini kan makin lama makin bertambah. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Kira-kira gitu. Secara sederhana ininya ya. Oke. Oke, studi kasus yang kedua misalkan suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 60 gram ya mengalami reaksi kimia sehingga ukurannya menyusut ya. Waktu penyusutan ukuran bahan radioaktif dari waktu-waktu disajikan pada tabel berikut ini katanya.
Mula-mula katanya berapa? 60 gram. Ya kan? Oke, 60 gram. Ya, kemudian selanjutnya menyusut. Menjadi berapa selanjutnya? 54. Berarti berkurang berapa itu? Berkurang 6 kan? Iya. Selanjutnya berapa? 48,6. Berarti berkurang berapa? Berkurang berapa kira-kira? 5,4 ya. Iya kan? Nah, berkurang 5,4. 5,4 ini kan berarti kan 10% dari 64 ini kan? Sama dengan yang tadi. 6 itu kan 10% dari 60 kan? Berarti kira-kira dari sini berkurang dia sebesar 10. Iya, 10%. Kan gitu kira-kira kan? Oke. Berarti kalau terus-terusan ini sampai seterusnya nanti, semakin lama ini gimana datanya? Semakin berkurang kan? Nah, kalau berkurang berarti masuk ke mana? Iya. Jadi kira-kira dia masuk ke peluruhan gitu kira-kira secara ininya. Bisa dipahamin ya? Oke. Gitu juga contoh kelima. Pak Budi membeli sebidang tanah ukurannya 200 meter kuadrat katanya. Ya, harganya berapa? 200 juta. Ya kan? Tahun 2010. Nih, tahun 2010. Ya. Oke. Kemudian Pak Budi menjual. Kapan dijualnya? Tahun 2015, ya kan? Oke, bahan tersebut. Namun di sini katanya harga tanah itu meningkat setiap tahun. Berapa? 25%, ya. Oke, harga tanah dari tahun 2010 sampai 2015 kira-kira seperti ini. Ya, datanya. Sehingga dari sini ya naik 25%. Berarti 25% ini kan seperempat ini sebenarnya kan? Ya kan? Seperempat. Berarti seperempat dari 200 juta berarti 50 juta. Berarti bertambah ini 50. Nah, gitu juga 10%. Berarti bertambah berapa? Seperempatnya. Berapa seperempat dari sini? Sekitar 6,25 ya. Nah, bertambah 6,25 kan? Nah, makanya ini 31,250 dan seterusnya gitu. Ya, sampai tahun 2015. Berarti dari sini gimana datanya nih kita lihat kira-kira? Naik atau turun ini? Naik ya? Oke, berarti kalau naik dia dikategorikan dengan iya, pertumbuhan. Kira-kira gitu maksudnya. Bisa dipahamin ya? Oke, gitu juga yang ini. Ya, penisilin digunakan mengurangi penyebaran bakteri pada kasus infeksi. Ya, seseorang dokter memberikan dosis penisilin bisa membunuh. Kalau membunuh berarti jadi apa dia? Berkurang kan? Iya, berkurang 10% ya, bakteri setiap 5 jam diagnosanya. Ya, disajikan dengan tabel. Mudah-mudahan 500.000 bakteri, 10%-nya jadi 450.000, 405, 364 dan seterusnya. Kira-kira gitu. Berarti semakin lama semakin gimana? Berkurang kan? Oke, kalau berkurang berarti gimana? Iya, dia dikategorikan dengan peluruhan. Kira-kira gitu secara ini ya. Ya. Oke, selanjutnya contoh yang ini. Suatu perusahaan pakan ternak katanya menghasilkan 40 kW. KW ini apa ini? Hah? Apa KW? Kuintal ya. Ya, 1 kuintal berapa kilo? Berapa? 1000. 100. 10. Berapa? Kalau 1000 apa 1000? Ton ya. Kalau 100? Iya, kuintal. Jadi 400 kuintal. Ya, pada awal produksi di tahun pertama. Selanjutnya perusahaan tersebut setiap tahun mentargetkan kenaikan produksi 10% dari tahun sebelumnya. Kira-kira ini masuk ke mana ini? Hah? Apa? Masuk ke pertumbuhan. Kenapa? Iya, kata kuncinya ini mengalami kenaikan 10%. Berarti kalau 10% mula-mula 400 berarti selanjutnya berapa? 440, ya kan? 480 sekian, kan gitu kan? Oke, makanya disebut dengan pertumbuhan. Kira-kira gitu secara ini. Bisa dipahamin ya? Oke, itu juga untuk nomor 2, industri rumah tangga beroperasi tahun 2012. Ya, mesin produksi harganya 100 juta. Dengan berjalannya produksi, maka mesin menurun 1% setiap tahun. Nah, ini kira-kira apa ini?
Peluruhan. Kenapa? Iya, menurun. Berarti kalau mula-mula 100 juta, selanjutnya berapa? Berkurang 1%, berarti kurang 1 juta kan? Berarti jadi berapa? 99. Selanjutnya berapa? Berkurang 1%. 97, sekian. Kan berkurang 1.100.000 kan? Sorry, 999. Nggak sampai 1 juta lagi gitu kira-kira. Bisa dipahami ya? Jadi ini dikategorikan ke peluruhan gitu. Ya? Oke, kira-kira apa kesimpulan kita? Kalau pertumbuhan ya semakin lama semakin bertambah atau naik, ya kan? Kalau peluruhan semakin lama semakin berkurang gitu. Kira-kira ya, secara sederhana gitu. Oke, ini latihannya ya, menyimpulkan itu aja sebenarnya. Gimana ciri-cirinya yang tadi, ya kan? Nah, mana caranya? Ya, barisan yang diapain juga gimana gitu. Kira-kira gitu ya, untuk di pertemuan yang kelima ini gitu.